Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kelompok kami mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Friski Latifu Alu. Saya Keisha Kumendong. Dan saya Nancy Sapul. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu ilmu eksternal dan internal, kita perlu mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan strategi dalam sebuah organisasi yang berfokus pada pengelolaan aset manusia secara efektif dan efisien. Perlu kita ketahui, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuannya, yaitu memaksimalkan kinerja karyawan dan memastikan mereka berkontribusi demi kepentingan dan tujuan organisasi. Jadi, lingkungan eksternal itu adalah segala sesuatu di luar organisasi yang dapat mempengaruhi cara kita untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, pasti kalian penasaran kan apa saja contoh-contoh yang terdapat dalam lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga kebijakan pemerintah. Yang kedua itu ada politik, seperti peraturan pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan. Aduh, atasin dikit lagi dong. Jadi guys, contoh dari eksternal itu masih ada lagi ya. Yang ketiga itu perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti AI hanya dapat mengubah cara kita bekerja dan melatih karyawan. Dan ada juga itu sosial budaya, di mana itu ada nilai-nilai dan budaya. Contoh terakhirnya siapa dong? Cia. Hah? Cia mana? Pasti kaget ya? Tenang, masih di sini kok. Nah, contoh yang terakhir yaitu persaingan. Persaingan bisnis yang ketat memaksa kita untuk menarik dan mempertahankan talenta yang kita miliki. Nah, kita masuk dalam lingkungan internal. Apa sih itu lingkungan internal? Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kita mengelola SDM. Oke guys, sebentar ya. Haus nih, mau minum dulu ya. Jadi guys, yang di lingkungan internal ini terdapat contoh-contoh. Yang pertama itu ada budaya organisasi, di mana terdapat nilai-nilai dan norma, dan juga asumsi yang dianut oleh karyawan yang dapat membentuk perilaku mereka. Yang kedua itu ada struktur organisasi, bagaimana didelegasikan yang akan mempengaruhi cara kerja karyawan. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi pada sebuah perusahaan seperti sistem informasi SDM akan mempengaruhi efisiensi proses SDM. Dan yang keempat yaitu ukuran organisasi. Jadi ukuran sebuah organisasi, semakin besar organisasinya, maka akan semakin kompleks permasalahannya. Nah, yang kelima ada strategi bisnis. Tujuan bisnis organisasi akan menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan dan bagaimana mereka akan dikelola. Dan yang terakhir, hubungan eksternal dan juga internal. Nah, kita pindah tempat ya. Jadi saat ini kita masuk dalam beberapa contoh studi kasus yang terjadi pada lingkungan internal dan juga eksternal. FYI teman-teman, studi kasus ini adalah hasil dari pembahasan kelompok kami pada jurnal-jurnal yang sudah kami temukan. Nah, saat ini kita masuk dalam contoh studi kasus yang pertama, yaitu pada Setia Galileo Batam. Permasalahan yaitu pada lingkungan internal terdapat permasalahan pada sumber daya manusia. Solusinya yaitu perlu dilakukan evaluasi kinerja, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan sistem sumber daya manusia. Yang kedua, pada lingkungan eksternal terdapat permasalahan yang terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah. Solusinya mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal atau perubahan lingkungan eksternal yang dimana itu perubahan kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi.
Jadi guys, kita masuk ke dalam studi kasus kita yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini yaitu tentang PT Intan Pariwara Klaten. PT ini menganalisis studi kasus ini karena apa? Karena dia ingin menghadapi bagaimana lingkungan bisnis yang kompetitif dengan analisis lingkungan yang eksternal dan internal untuk mengurangi dampak jangka panjang maupun jangka pendek yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang lingkungan eksternal PT Intan Pariwara Klaten. Nah, masalah eksternal ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tentang politik, di mana mengidentifikasi regulasi yang mengubah distribusi buku. Terus selanjutnya yang kedua tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang kurang stabil ini juga dapat mempengaruhi daya beli dari buku tersebut. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang sosial. Nah, budaya membaca yang kurang dan tidak jadinya prioritas ini sangat berpengaruh. Dan yang keempat, teknologi. Nah, teknologi informasi termasuk internet ini juga sangat berpengaruh karena dapat menciptakan peluang tetapi juga menciptakan persaingan. Kita masuk ke dalam lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini hubungan antara PT Intan Pariwara Klaten dan para pekerjanya, termasuk dalam percetakan, perwakilan, penulis, bahkan pelanggan. Di sini komunikasi antara keduanya ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dari penulisan buku tersebut. Nah, sekarang kita akan masuki pada contoh studi kasus yang ketiga mengenai PT Perkebunan Nusantara 7 Persero Lampung, di mana studi kasus ini menganalisis mengenai dari peluang dan ancaman dari eksternal, kekuatan kelemahan dari internal. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tujuan perusahaan tersebut. Sekarang kita akan memasuki pada lingkungan internal ini. Sudah dibicarakan tadi, lingkungan internal ini terdapat kekuatan dan kelemahan dari PT Perkebunan Nusantara 7 Persero Lampung ini, di mana kekuatannya itu memiliki status sebagai BUMN dan peningkatan produksi, sedangkan kelemahan ini terdapat komposisi tanaman yang kurang menguntungkan. Pada sebelumnya kita telah memasuki pembahasan dari mengenai lingkungan internal dari PT Perkebunan Nusantara Persero Lampung. Saat ini kita memasuki pada pembahasan lingkungan eksternal, di mana terdapat peluang dan ancaman. Peluangnya terdapat potensi ekspor dan kebutuhan pasar, sedangkan ancamannya terdapat perubahan iklim dan persaingan antara perusahaan swasta. Nah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai pembahasan materi lingkungan eksternal dan internal manajemen sumber daya manusia. Semoga video dan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan lingkungan sekitar. Terima kasih.